Makanya sering kadang-kadang oleh setan itu dipalingkan. Saya juga bingung kadang-kadang orang sekarang. Demi Allah saya bingung. Saya dulu masih belajar dengan syekh itu, kalau ketemu guru itu minta doa, syekh tolong doakan. Orang sekarang minta foto. Ustaz foto ya, Ustaz foto ya. Iya silahkan, iya. Tapi hati kita kadang-kadang suka gelisah. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah berikan semangat untuknya. Ya Allah mungkin hari ini foto, besok dia minta doa. Coba isi bu. Jangan-jangan ibu juga begitu masuk majelis ilmu, ceklik. Sedang di Al-Murabi menunggu taklim. Ibu dapat apa? Itu habis pahalanya bu. Ria itu menghabiskan amalan. Ada orang yang sebelum beramal sudah habis pahalanya, yaitu orang ria. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua ayat 264. Di sebelum dikerjakan habis. Ya ayyuhalladzina amanu alhamdulillah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang-orang beriman, kalau merasa masih punya iman, jangan dibatalkan, dihabiskan pahala kalian dengan perbuatan merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak ria. Salat ria bahaya, infak ria bahaya, umrah ria bahaya. Bahaya. Ya. Jelas? Nah, ini kan masih di jalan. Semangat, semangat. Sekarang sampai ke majlisnya. Apakah semua orang yang datang di majlis ini, majlisnya bagus, menyampaikan ilmu, mendekatkan kepada Allah, dan kita masuk ke dalamnya, apakah otomatis akan dapat? Belum tentu. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan seperti yang disebutkan Al-Quran ini. Kalau dia kerjakan pekerjaan itu, Allah tambahkan bonus satu lagi, plus mendapatkan apa yang tadi telah diraih. Bonusnya, status pahalanya dinaikkan. Dari sekedar 700, naik pahalanya senilai dengan jihad fi sabilillah. Pahala jihad. Tahan. Bahkan ayat ini diturunkan saat Allah meminta sebagian orang Islam yang sedang senang merespon jihad dengan fisik. Ada panggilan jihad, semangat. Kata Allah, jangan semua pergi. Saya turunkan satu amalan hari ini, saat ini, yang kalau kalian kerjakan nilainya sama dengan jihad fisik. Jadi kalau wafat syahid, ibu meninggal syahid seketika. Syahid. Kalau hidup, nilainya senilai jihad. Jihad itu bu, kalau sudah meninggal, ya Allah, pertama kali dibangkitkan orang ini, begitu sudah tampak surga di pandangan matanya, maka Allah bertanya kepadanya, kamu mau apa? Kata orang ini, ya Allah, saya ingin wafat lagi. Saya ingin hidup lagi, wafat lagi. Kenapa? Saking nikmatnya mendapatkan nikmatan pahala jihad fisabilillah. Saking nikmatnya. Saya mau cerita sedikit aja. Jadi ada seorang, kalau di zaman Nabi itu posisi di masjidnya pojok kanan bu. Di setiap dia datang pojok kanan aja, ibadah pojok kanan. Tahu apa yang dikerjakan? Satu kali sampai dikenal oleh Nabi. Satu kali orang ini nggak ada. Kata Nabi, mana si fulan? Nggak ada yang tahu. Coba cari ke rumahnya. Begitu disusulkan, Nabi ikut di belakang, dikabarkan oleh istrinya bahwa si fulan telah meninggal dunia. Kata Nabi, adakah sesuatu yang aneh sebelum wafat? Kata istrinya, tidak ada, kecuali cuma perkataan aja, ya Allah, kenapa tidak jauh lagi? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Bingung istrinya. Kata Nabi, berbahagialah si fulan, karena saat akan wafat itu ditampakkan kebiasaan amal solehnya. Amal solehnya yang pertama, ternyata setelah dicari sampai ke rumahnya, jaraknya jauh bu, kalau kita berapa kilo, mungkin 1 jam 2 jam perjalanan, masih ke masjid. Nah ketika ditampakkan pahala saat sakaratul maut itu, kan kebiasaan ditampakkan. Kalau ada orang biasa mabuk, tampakannya minuman keras. Kalau ada orang biasa kotor, gibah, tampakannya gibahnya, sehingga ketakutan dia, takut sampai gemetar. Ada yang ngambuk, ada yang macam-macam. Tapi kalau soleh, amal solehnya ditampakkan dan pahalanya langsung ditampakkan seketika. Maka ketika ditampakkan pahala ke masjid itu, pahalanya kan sekali masuk 25. Satu kali keduanya, 500 tahun. Banyak. Ternyata karena jauh itu tapaknya makin banyak, ditampakkan banyak pahalanya. Maka orang ini saat akan wafat di sakaratnya mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi supaya saya lebih banyak pahala lagi. Nah yang kedua, pernah satu kali di jalan ketika musim dingin berjumpa dengan seseorang kedinginan saat akan ke masjid. Orang ini mengenakan pakaian luarnya, jaket luar lah kalau kita itu. Ya, yang luarnya itu yang biasa, yang dalamnya yang baru. Dilepaskan yang biasa, dimasukkan yang baru dia pakai. Yang luar diberikan kepada temannya, yang kedinginan tadi pakai ini. Begitu ditampakkan pahalanya luar biasa banyaknya, nolong orang dengan pakaian yang biasa. Lantas berkata di lisan, ya Allah, kenapa saya nggak berikan yang baru pada saat itu? Nah ibu sekalian, saat ibu datang ke majelis ilmu, standarnya 700. Dan itu terus diangkat. Ada orang yang istimewa dalam pandangan Allah. Begitu dia datang, statusnya naik, jihad. Yang kalau wafat syahid. Siapa orang ini?
Ini yang disebut di Quran surah ke-9 ayat 122. Dan kita akan masuk pada akhir dari bahasan kita. Iya, kayak gitu tuh. Yuk, sudah? Itu bahasa anak-anak, gak apa-apa. Saya senang dengan anak-anak, saya senang. Jadi kalau datang, itu dunianya. Dan demikian mereka belajar. Saya di Bekasi pernah mengajar, di samping sudut kiri itu ada anak-anak. Naik ke kursi, saya sapa, sayang, assalamualaikum. Bapaknya merasa saya tidak suka. Maksudnya khawatir terganggu. Lalu bapaknya ingin mengeluarkan, saya bilang, Pak jangan, biar di situ aja. Dikiranya saya semakin nyindir. Padahal tidak, maksud saya biarin aja. Bapaknya naik, mengeluarkan anaknya. Begitu dikeluarkan, dia mengulang kalimat saya dari awal sampai akhir. Bapaknya yang duduk, belum tentu bisa mengingat. Anaknya yang main, ingat betul kata-kata saya dari awal sampai akhir. Saya bilang, Pak sini, masukkan lagi anak itu ke dalam, Bapak duduk lagi. Anda yang duduk belum tentu hafal, dia yang main dia hafal. Jelas ya? Pak, teruskan. Nah ini, Quran surah ke-9 ayat 122. Saya persingkat cepat. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Dan tidaklah semua orang beriman itu mesti pergi ke medan perang semua. Tadi saya katakan ayat ini turun pada saat orang-orang semangat untuk berjuang secara fisik. Kata Allah, akan saya turunkan satu amalan yang kalau kalian kerjakan sama nilainya dengan jihad fisik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaklah ada sebagian di antara kalian yang sibuk beraktivitas, yang kerja ini itu, yang di rumah yang macam-macam. Mesti ada satu waktu dalam sepekan, masa iya nggak ada waktunya? Lihat tafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Masa ibu dikasih 7 hari sepekan, 24 jam sehari, nggak punya waktu untuk belajar agama? Dunia dikejar-kejar, uang belanja dihitung-hitung, kenapa pahala nggak pernah dihitung? Saya sering katakan rizki ibu itu sudah diatur. Walladzi qaddara fahada, rizki ditetapkan, diberi petunjuk, pasti dapat bu. Nggak ada orang hidup nggak dapat rizki. Nggak akan orang meninggal, nggak akan pernah meninggal kata Nabi. Hatta tastawfiya rizqaha, sampai didapatkan semua rizkinya. Jangankan manusia, binatang aja dijamin bu. Buka ibu oleh ibu Quran surah 11 itu ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan manusia kata Allah, binatang melata aja yang jalannya lambat, rizkinya udah ada, udah diatur. Bu tahu cicak? Apa aktivitasnya? Jalannya bagaimana? Merayap. Di mana? Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang, punya sayap. Kalau kita berpikir pakai logika, di mana logika keadilan Allah? Yang mau makan nggak punya sayap, makanannya punya sayap. Kalau sekiranya nyamuk binatang punya akal, dan mungkin ada yang jenius, cicak jadi mainan nyamuk bu. Cicak, ayo tangkap, ayo tangkap. Qadarullah, kita yang berakal, cicak tidak, nyamuk tidak. Hewan yang tidak berakal aja ada makanannya. Bagaimana sifat keadilan Allah? Orang tua kita nggak usah banyak dalil, tinggal dibikin satu lirik, orang tua kita mengajarkan dengan bijak. Perhatikan kalimatnya. Cicak, cicak diam. Dia cuma diminta oleh Allah merayap, walaupun cuma diam-diam. Dia merayap, kata Allah merayap. Kemudian setelah itu datang seekor. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, datanglah nyamuk ke cicak. Lihat liriknya. Datang seekor, bukan cicak yang mendatangi, nyamuk yang datang ke cicak. Kenapa nyamuk itu bisa datang? Karena cicak kemudian menjalankan perintah Allah, merayap, dia merayap. Begitu merayap walaupun cuma diam-diam, nyamuknya datang. Kalau cicaknya nggak merayap, nggak akan datang nyamuknya bu. Setelah itu, silahkan. Ayo silahkan. Nah rizki itu begitu jelas. Yang nggak punya akal aja ada, yang binatang saja ada, apalagi ibu yang punya akal dan manusia. Pasti dijamin. Saya sering katakan rizki itu teratur. Yang belum jelas itu surga ibu. Ibu mau kemana di akhirat? Pilihan itu cuma 2, kalau nggak neraka surga. Ibu sampai bikin sinetron surga yang dirindukan, tapi pekerjaannya menjauhkan. Ayo bikin yang baru, bikin. Tukang bubur bersiap ke surga. Jelas?